Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u sifat malu wal imanu dan iman kurina keduanya dibarengkan jami'an semuanya. Maksudnya antara malu dan iman itu tidak pernah berpisah. Jadi kalau Allah hadiah iman, ya hadiah malu. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akharu. Maka kalau salah satu dari keduanya diangkat, maka yang lain pun akan diangkat. Sebagaimana keterangan kemarin bahwa ciri khas kehidupan orang iman itu diantaranya adalah ada budaya malu dalam berpakaian, tidak menampakkan aurat, bukan sekedar menutup aurat, tapi tidak membentuk-bentuk aurat. Kemudian kalau pergi ke Baitul Khala, ke tempat toilet, ada aturannya. Ketika keluar ada aturannya. Ketika ketemu suami atau istri ada aturannya. Ketika mau menikah ada aturannya. Yang kalau kita lihat itu memang di kegiatan-kegiatan agama Islam itu selalu disertai sopan santun, diantaranya namanya malu. Ada tidak yang jorok-jorok begitu itu. Ada cara lamarannya, ada nadzorannya, yang boleh dinadzor juga tidak semuanya. Mau nadzor ternyata yang dinadzor njobo jero. Itu namanya bukan nadzor. Maka kita lihat kebalikannya, tempat-tempat yang menurut orang yang belum beriman itu indah, ternyata adalah tempat-tempat yang tidak ada sifat malu di tempat-tempat itu. Itu puncaknya kebanggaan orang-orang yang belum beriman adalah hilangnya sifat malu dari mereka. Ada tempat-tempat wisata, katanya wisata terhebat. Ternyata di sana itu bukan kok tempatnya indah, orang-orangnya pada nggak punya malu. Banyak tempat yang indah-indah karena di sana malunya masih terjaga atau malunya masih tersisa, maka belum dianggap hebat oleh orang-orang yang tidak beriman. Jadi begitu sudah tempat itu full tanpa pakai baju, kembali lagi ke dunia perhewanan, itu dianggap kemajuan yang tinggi. Tiket ke sana pun sangat mahal. Maka kalau orang iman kok tiru-tiru budayanya orang non-iman, ya namanya dari ahli surga merosot jadi pengen hidupnya seperti bukan manusia. Jadi malah jadi bukan maju tapi melorot ke kehidupannya binatang. La ilaha illallah. Rawahul Hakim wa qala sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana al-fuhsyu fi syai'in illa syanahu. Tidaklah kejorokan al-fuhsy, kejorokan dalam perbuatan atau dalam perkataan, fi syai'in dalam sesuatu, illa syanahu kecuali kejorokan tadi akan menjadikan syai' tadi tercacat,
kecuali menyebabkan saya tadi tercacat. Ganteng tapi ngomongnya jorok, sudah langsung enggak, menariknya jadi berkurang sekian banyak. Cantik tapi ngomongnya jorok, sudah berkurang, asalnya nilainya mendekati 10 jadi mendekati 0. Wa ma kana al-haya'u fi syai'in, dan tidak ada sifat malu fi syai'in dalam sesuatu apapun, illa zanahu, kecuali malu tadi menghiasi sesuatu itu. Kalau jorok memburukan sesuatu, kalau malu menghiasi sesuatu. Tidak terlalu ganteng, terlalu cantik, tapi punya sifat malu, akhirnya menarik. Pakaiannya sopan, ngomongnya sopan, jauh dari hal-hal yang jorok, akhirnya menarik. Jadi suami juga menarik, jadi istri juga menarik. Tapi kalau sudah nggak punya malu, walah, walaupun seganteng apapun, kecantikannya secantik apapun, jadi tercoreng dengan sebab nggak punya malu. Sampai kalau orang mau merenung, orang-orang dunia pun juga menganggap perkara itu tambah dijaga. Tidak semua orang boleh menjamah, dirawat dengan tertutup, banyak ditutupi. Itu perkara ini berarti perkara istimewa. Maka kita lihat mobil-mobil baru dibungkus plastik, dibungkus itu. Orang yang lihat aja diberi peringatan hati-hati, buka pintunya hati-hati, megangnya hati-hati. Ini perkara dunia aja kalau tidak jorok itu pun jadi menarik. Jadi kalau barang-barang murahan di dunia ini, nanti jadinya mobil odong-odong, mobil truk, mobil itu ya siapa aja megang tidak dipermasalahkan karena dianggap barang murahan. Maka kalau kamu ditanya, kamu milih mana? Mobil yang masih dibungkus dari dealer dengan mobil yang sudah disentuh oleh sekian banyak penumpang di jalan-jalan, dia tentu milih dibungkus. Begitulah wanita pemalu dengan wanita yang tidak pemalu, seperti begitu itu. Tambah banyak yang nyentuh sebetulnya tambah menjijikkan. Juga laki-laki yang playboy, begitu juga, jadi mengerikan. La ilaha illallah. Maka kita ini bersyukur diberi oleh Allah iman, diberi Allah iman, akhirnya ada gambaran hidup itu harus disertai malu pada Allah. Dengan definisi kemarin itu, yaitu jangan sampai kita dilihat Allah di tempat-tempat yang dilarang malah hadir, di tempat-tempat diperintahkan malah bolos. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء sifat malu, wal-ayyu dan sedikit ngomong. Al-ayyu artinya banyak, di antara yang dimaksud di sini adalah sedikit ngomong, kecuali hal-hal yang berpahala tentu saja. Syu'badani adalah keduanya dua cabang minal imani dari iman. Wal bada'u dan ngomong yang jorok, wal bayanu dan kebanyakan ngomong. Jadi orang ngomong rocos saja itu bahaya itu. Syu'batani, keduanya adalah cabangan minan nifaki dari sifat kemunafikan, sifat rusaknya iman, sifat yang menunjukkan imannya itu rusak. Di antara orang yang imannya terkuat adalah para sahabat.
Maka sekian banyak diceritakan para sahabat itu, di antara kebiasaan sebagian dari beliau-beliaunya adalah meletakkan kerikil di mulut-mulutnya. Biar setiap mulut itu dibuka, sadar ini begitu mulut dibuka ini mau dihisab ini. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlontar pun perkataan, mesti sudah ada malaikat raqib atid yang mencatat. Di amalan kita ini, amalan hati, amalan lidah, amalan anggota tubuh ini, semuanya ada pencatat-pencatatnya, para malaikat. Kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat amal-amalnya manusia. Maka kalau orang itu beriman paham, buka mulut itu tidak asal jeplak saja, tidak asal kebuka aja. Ini buka itu adalah daftar untuk amalan surga atau amalan neraka. Maka hati-hati, tidak asal teriak-teriak, apalagi sebagai pelajar agama, mulutnya kakak, wek, iki jane angsa atau pelajar. La ilaha illallah. Di pelajar-pelajar agama yang pertama itu adalah para sahabat. Di antara yang diceritakan, Sayyidina Abu Bakar ini pelajar paling sukses. Beliau meletakkan kerikil di mulutnya. Yang dimut itu bukan permen, tapi kerikil. Kalau ngemut permen terus ya berarti ya kokean mangan. Maka inilah yang jadi pertanyaan kepada Abu Yusuf. Yang terceritakan itu Abu Yusuf, banyak hadis cerita mengenai pentingnya menyedikitkan omong. Kok Tuhan omongnya banyak? Maka beliau mengatakan, yang saya pahami semua hadis menceritakan pujian pada menyedikitkan omong itu adalah biar omongan semuanya berpahala. Karena bagian dari amal adalah ngomong itu. Maka semua omongan saya ini adalah untuk cari pahala. Kamu lihat, kamu dengar omongan saya mulai tadi sampai sekarang, ada enggak yang enggak ada pahalanya? Maka saya banyak ngomong biar banyak pahala. Ya kesimpulannya ini, semua langkah kita ini harus kita siapkan kalau ditanya oleh Allah itu dalilnya apa. Hei santri, kamu bolos, dalilnya apa? Aku tidak tahu. Kiyebuk karo malaikat. Kamu ngerokok, dalilnya apa? Kamu terlambat masuk kelas, dalilnya apa? Santri putri lewat, kamu hitung berapa helai cadarnya? Santri putra lewat, kamu hitung jenggotnya berapa? Ini dalilnya apa? Maka kalau orang hidup tanpa dalil itu ya tersesat lah. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah untuk menerangi kehidupan kita. Ilmu adalah cahaya. Nah, kalau ilmu itu tidak menerangi kita, berarti seperti baterai yang enggak ada stromnya. Ya apa gunanya? Maka dikatakan oleh para ulama, orang tambah ilmu kok enggak tambah dekat kepada Allah, tidak tambah hidayah, ini ya tambah jauh aja dari Allah. Ini maksudnya nasihat untuk para pelajar-pelajar. Kita ini ngaji ini biar tambah selamat, tambah jauh dari murkanya Allah, tambah jauh dari neraka. Bukan biar tambah pinter ngengkel. Biar tambah pinter untuk membela diri, bukan untuk membenarkan diri. Man izdada ilma wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang tambah ilmu tidak tambah hidayah, maka tambahan ilmu dia tidak menambahkan kepada dia kecuali jauh saja dari Allah. Kalau begitu saya enggak usah ngaji, Pak. Nanti tambah jauh lah. Yang ngaji aja bisa tambah jauh, apalagi yang enggak ngaji ya jauh beneran, wes. Belas enggak punya fasilitas untuk mendekat. Enggak punya teori. La ilaha illallah. Maka kita siapkan, jangan sampai pandangan mata, gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan mulut yang tidak kita siapkan hisabnya di hadapan Allah.
nek dihisab kira-kira lulus apa ora ngene iki. Utang ra bayar-bayar ya dalile apa? La ilaha illallah. Wa qala haditsun hasan wa kharajahu Tabarani illa annahu qala Hansa Tabarani mengatakan dalam riwayatnya dari Nabi, al-haya'u wal 'ayyu minal iman, sifat malu dan sedikit ngomong adalah bagian dari iman. Wa huma, sifat malu dan sedikit ngomong, yuqarribani minal jannah, keduanya mendekatkan minal jannati ke surga, min artikannya ke surga. Wa yubaidani, dan keduanya menjauhkan minan nari, dari neraka. Sama-sama minnya biar sesuai dengan bahasa kita bisa dibedakan. Kurang lebihnya begitu itu. Kalau begitu saya tak diem aja Pak. Ternyata diem di kelas ngantuk. Ini bukan maksudnya begitu itu. Diem aja ternyata gak paham belas, gak tahu tekoknya apa ngamalkan hadis al-ayyu minal iman. Itu namanya salah praktek. Karena di antara caranya mendapatkan ilmu itu adalah kita banyak bertanya hal yang kita belum tahqiq. Hal-hal yang kita belum paham beneran kita tanyakan lagi biar benar-benar paham. Wal fuhsyu, dan omong yang jorok. Wal bada'u, juga ngomong yang jorok. Kadang-kadang itu oleh sebagian syarah itu dibedakan fuhsyu wal badha, maksudnya lengkap ngomong dan perbuatan. Minas syaitani, adalah dari bisikan syaitan. Wahuma, dan keduanya yuqarribani minan nar, mendekatkan ke neraka, wa yubaidani, dan menjauhkan keduanya minal jannati, dari surga. Al-badha'u biba'in muwahhadah, dengan ba yang di titik satu, maftuhatan, yang di fathah ba'nya, wa dzalun mu'jamatun, atau maftuhatun yang di fathah, wa dzalun mu'jamatun, dan dzal yang di titik satu, mamdudun, yang dipanjangkan, wal 'ayyu bi kasril 'ain al-muhmalah, dengan kasrahnya ain yang dikosongkan dari titik. Qala Tirmidzi aqibah hadzal hadis, selepas hadis ini beliau mengatakan wal 'ayyu, artinya al 'ayyu qillatul kalam, adalah sedikitnya ngomong, wal bada'u, dan artinya bada', wal fuhsyu, adalah kejorokan fil kalami, dalam omongan, wal bayanu, dan yang dimaksud bayan, huwa, bayan itu kasratul kalam, adalah kokean omong, banyaknya ngomong, mithluha ulail khutaba, seperti mereka para tukang khutbah, tukang ceramah, alladzina yakhtubun, yaitu orang-orang yang berkhutbah. Fayatawassa'una fil kalam, maka mereka meluas-luaskan dalam urusan omongan. Omongis tawassa'u itu kurang lebih bahasa kita yang ngalor ngidul, kekamban. Wayatafassahuna, dan mereka usaha mengfasih-fasihkan diri fihi, dalam omongannya. Min madhin nas, berupa memuji-muji orang. Fima la yurdillah, dalam perkara yang Allah tidak meridhoinya. Ta'ala, maha tinggi Allah. Ya, kesimpulannya bayan itu maksudnya kokean ngomong yang tidak diridhoi Allah. Di antara contohnya itu. Wa kharaja Ibnu Majah bi isnadi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dinin khuluqa, sesungguhnya setiap agama punya budi pekerti, punya ciri khas yang kaitan dengan perilaku. Setiap agama punya kaitan ciri khas perilaku. Wa khuluqul islami, dan perilaku Islam. Dan budi pekertinya Islam, al-haya'u, adalah malu. Wong Islam itu diantara ciri khasnya adalah pemalu. Wa rawa aidan min hadithi Anas radhiyallahu anhu, maulaya